Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan mengenai daftar pustaka dan lampiran. Mungkin pertanyaan yang muncul di benak kalian itu adalah, apa itu daftar pustaka? Ya, daftar pustaka merupakan ciri khas karya ilmiah. Jika karya ilmiah tidak dilengkapi dengan kerangka teori dan daftar pustaka, nilai karya ilmiah tersebut kurang maksimal karena dianggap mirip tulisan populer. Selanjutnya ada teknik penyusunan daftar pustaka. Daftar pustaka diletakkan pada halaman tersendiri setelah bab simpulan. Tajuk daftar pustaka dituliskan dengan huruf kapital semua tanpa diberi tanda baca apapun. Dan dituliskan di tengah-tengah kertas dengan jarak dari pinggir atas sekitar 6 cm atau 1/5 bagian halaman. Dalam daftar pustaka dicantumkan semua kepustakaan, baik yang dijadikan acuan atau landasan penyusunan karya ilmiah maupun hanya dijadikan bahan bacaan, termasuk di dalamnya artikel dalam majalah atau surat kabar, makalah, skripsi, disertasi, buku, diktat, dan antologi. Dan yang kedua, semua pustaka acuan yang dicantumkan dalam daftar pustaka itu disusun menurut abjad nama-nama pengarang atau lembaga yang menerbitkannya, baik ke bawah maupun ke kanan. Berikutnya ada urutan penyebutan unsur-unsur pustaka acuan yang disajikan dalam daftar pustaka adalah sebagai berikut. Yang pertama, buku sebagai acuan. Urutan penyebutan unsur-unsur pustaka acuan untuk buku pada umumnya adalah nama penulis, tahun terbit, judul buku beserta keterangannya, tempat terbit, dan nama penerbit. Jika tidak terdapat nama penulis dalam buku tersebut, urutan penyebutannya adalah nama lembaga yang menerbitkan, tahun terbit, judul buku beserta keterangannya, tempat terbit, dan nama penerbit. Sedangkan urutan penyebutan buku terjemahan adalah nama penerjemah, tahun terjemahan, judul buku terjemahan, diterjemahkan dari nama pengarang asli, tahun asli, judul buku asli beserta keterangannya, tempat terbit terjemahan, dan nama penerbit terjemahan. Ketentuan pencantuman nama penulis adalah sebagai berikut. Cantumkan nama penulis berdasarkan abjad tanpa diberi nomor, misalnya jika nama penulis buku yang pertama Profesor Dr. Salman Lubis dan nama penulis buku yang lain Dr. Insinyur Thomas Pardede, pencantuman dalam daftar pustaka adalah sebagai berikut. Bisa dilihat contohnya. Dan jika nama penulis buku tersebut terdiri atas 2 unsur atau lebih, pencantumannya harus dibalik, unsur nama yang terakhir dituliskan lebih dahulu, antara unsur-unsur nama yang dibalik itu diberi tanda koma. Misalnya pengarang buku yang bernama Profesor Dr. Lutfi Ahmad dan pengarang buku kedua Profesor Dr. Adnan Zubir. Pencantuman dalam daftar pustaka adalah sebagai berikut. Bisa dilihat contohnya, apabila buku tersebut 2 orang atau 3 orang, nama penulis pertama dibalik. Jika penulis buku itu adalah Dr. Andes Syamsuryati Janiah dan Insinyur Saleh Jafar, penyajiannya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat contohnya seperti itu. Selanjutnya, jika penulis buku ini lebih dari 3 orang, penyajiannya adalah nama penulis pertama dibalik dan diikuti dengan singkatan et al. Atau et ali, yang berarti dan kawan-kawan atau lain-lain. Penyajiannya dilakukan sebagai berikut. Dan jika penulisannya tidak ada, yang pertama dicantumkan adalah nama lembaga yang menerbitkan buku tersebut. Penyajiannya dilakukan sebagai berikut. Apabila ada 2 buku atau lebih yang diambil dari pengarang yang sama, penulisan nama pengarang juga 2 kali atau lebih, penyajiannya dilakukan sebagai berikut. Selanjutnya, jika buku itu disusun oleh seorang editor, di belakang nama pengarang ditulis kata editor, penyajiannya dilakukan sebagai berikut. Dan yang terakhir, jika nama pengarang memiliki gelar kesarjanaan itu tidak dituliskan dalam daftar pustaka, akan tetapi gelar keturunan masih dapat dipakai. Kalau nama pengarang itu adalah Profesor Dr. Sultan Pemangku Husni, penulisan nama pada daftar pustaka adalah sebagai berikut. Bisa dilihat contohnya seperti itu. Tahun terbit. Pencantuman tahun terbit diatur sebagai berikut. Yang pertama, tahun terbit dicatat sesudah nama pengarang, dipisahkan oleh titik dan diakhiri dengan titik. Contoh, Rizun, Ahmad, 2016. Yang kedua, jika 2 buku ditulis oleh seorang pengarang, tetapi tahun terbitnya tidak sama, penyusunan urutannya berdasarkan tahun terbit terdahulu. Contoh, Caniago,
Harfan titik 2015 titik. Yang ketiga, jika dua buku yang diacu ditulis oleh seorang dalam tahun yang sama, di belakang tahun itu harus dibubuhkan huruf A dan B sebagai pembeda. Contoh, Katriani, Lydia titik 2016 A strip Katriani, Lydia titik 2016 B. Urutannya diutamakan huruf pertama judul buku. Yang keempat, jika buku tidak mencantumkan tahun terbit, di belakang nama pengarang dicantumkan ungkapan tanpa tahun. Contoh, Zulizar, Rafsanjani titik tanpa tahun. Selanjutnya, judul buku. Pencantuman judul buku dapat diatur sebagai berikut. Yang pertama, judul buku ditulis sesudah tahun terbit dan ditulis dengan huruf miring. Awal setiap kata dituliskan dengan huruf kapital. Contohnya, Lestari, Tuti titik 2016 titik ciri demam berdarah. Ditulis dengan huruf miring. Yang kedua, jika buku belum dipublikasikan atau belum diterbitkan, seperti skripsi, tesis, disertasi, judul buku, tidak ditulis dengan huruf miring, tetapi diletakkan di antara tanda petik. Contohnya, Ibrahim, Fatah titik 2016 titik menggunakan tanda kutip tata cara persidangan titik. Yang ketiga, jika itu mempunyai keterangan tentang pencetakannya atau edisi yang ingin dimasukkan ke dalam daftar pustaka, semua itu dicantumkan di belakang judul buku. Contoh, Suratman, Siti Camamah 1991 titik Hikayat Iskandar Zulkarnain ditulis dengan huruf miring. Titik 2, analisis resepsi ditulis dengan huruf miring. Titik cetakan 1. Selanjutnya, tempat terbit. Pencantuman tempat terbit dapat diatur sebagai berikut. Tempat terbit dalam kurung kota diletakkan sesudah judul dan diakhiri dengan titik 2. Contoh, Hasa, S titik Hamid titik 2016 titik evaluasi kurikulum ditulis dengan huruf miring. Titik cetakan 1 Bandung. Selanjutnya, nama penerbit. Pencantuman nama penerbit dapat diatur sebagai berikut. Yang pertama, nama penerbit dicantumkan sesudah nama tempat terbit. Contoh, Muslimin, Agus Salim titik 2016 titik Politik Balas Budi ditulis dengan huruf miring. Titik Jambi titik 2 penerbit Neraca titik. Yang kedua, jika lembaga yang menerbitkan buku itu langsung dijadikan pengganti nama pengarang dalam kurung karena nama pengarang tidak ada, nama penerbit itu tidak perlu disebutkan lagi sesudah nama tempat penerbit. Penyajiannya dilakukan sebagai berikut. Contoh, Badan Bahasa titik 2016 titik Pedoman Penulisan Surat Dinas titik edisi ketiga titik Jakarta titik. Selanjutnya, majalah sebagai sumber acuan. Urutan dalam penulisan daftar pustaka adalah nama pengarang, tahun terbit, judul artikel diberi tanda petik, nama dan nomor majalah ditulis dengan huruf miring yang didahului oleh kata dalam, kemudian bulan terbit dan tahun penerbitan keberapa ditempatkan dalam kurung dengan dibatasi tanda koma dan tempat terbit. Contohnya, Rangkuti, Dwinita Apriani titik 2008 titik tanda petik upaya peningkatan kemampuan siswa kelas 9A SMPN 3 Munto di dalam menyelesaikan soal IPA dengan pemahaman penggunaan simbol pada mata pelajaran IPA Fisika, tahun 2006-2007 titik dalam jurnal pendidikan titik 2 penelitian tindakan kelas nomor 8 dalam kurung Agustus, 7 titik Jakarta titik 2 PT Pustaka Mandiri titik. Selanjutnya, surat kabar sebagai acuan. Urutan yang dicantumkan pada daftar pustaka adalah nama pengarang,
tahun terbit, judul artikel, diberi tanda petik, nama surat kabar, ditulis dengan huruf miring yang didahului oleh kata dalam, tanda terbit, dan tempat terbit. Contohnya, Alkostar, Artijo, 2008, tanda kutip, nilai HAM sebagai konstitusi kehidupan, dalam Kompas, ditulis dengan huruf miring, 24 Desember, Jakarta, Jadi ada antropologi sebagai sumber acuan. Urutan penulisannya yaitu nama pengarang, lalu ada tahun terbit, judul artikel yang diapit oleh tanda kutip, lalu ada nama editor yang didahului oleh kata dalam, lalu ada judul antologi, lalu ditulis dengan huruf miring, terus tempat terbit dan nama penerbitnya. Contohnya seperti Junus, Umar, 2014, kebudayaan Minangkabau diberi tanda kutip, terus dalam Konyeningrat, editor 2016, manusia dan kebudayaan di Indonesia, Jakarta, 2 jabatan. Ya, ada internet sebagai acuan. Itu alamat internet ditampilkan dalam daftar pustaka pada bagian akhir, tidak menurut abjad. Contohnya dalam kurung sumber, 2, link yang di copy paste pada internet tersebut. Selanjutnya ada penulisan indeks jika diperlukan. Indeks ini berupa kata atau istilah yang terdapat dalam karangan ilmiah. Penulisan daftar kata itu harus dilakukan secara berkelompok berdasarkan abjad awal kata atau istilah itu. Setiap kelompok dipisahkan dengan 4 spasi. Di belakang kata diberi tanda koma dan setelah dijarakkan 1 spasi atau 1 ketukan. Dicantumkan nomor atau nomor-nomor halaman tempat kata atau istilah itu dapat ditemukan. Manfaat indeks ini agar pembaca dapat dengan cepat mencari kata-kata atau istilah-istilah yang diperlukan dalam karangan ilmiah tersebut. Bisa dilihat contoh indeks seperti gambar tersebut. Contohnya pada kata Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Itu ada di halaman 6 dan halaman 7. Lalu ada badan usaha milik negara atau di BUMN di halaman 3, 6, dan halaman 7, dan seterusnya. Selanjutnya ada lampiran. Lampiran akhir skripsi atau tesis lazimnya dilengkapi dengan lampiran. Lampiran dapat berupa korpus data, dapat berupa denah lokasi penelitian atau bagan organisasi instansi yang diteliti. Tujuan dicantumkan lampiran adalah agar pihak-pihak yang menerima laporan tersebut dapat mempertimbangkan dengan lebih teliti dan lebih seksama hasil penelitian tersebut. Terdapat contoh lampiran yang terdapat pada tugas akhir. Ini yang pertama ada daftar lampiran, lalu ada lampiran ke-1 yaitu surat pengajuan judul tugas akhir, lampiran ke-3 ada formulir pendaftaran judul tugas akhir, lampiran ke-4 ada surat persetujuan tugas akhir, lampiran ke-5 ada surat pernyataan kesediaan membimbing tugas akhir, lampiran ke-6 jadwal bimbingan tugas akhir, dan lampiran ke-7 ada formulir pendaftaran sidang tugas akhir.